Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita yang pada hari ini mahasiswa K2 ya sudah memasuki pada modul ke-7 dan mahasiswa K1 sudah memasuki modul ke-6. Bapak Ibu, hari ini kami berinisiatif mengadakan kegiatan yang dinamakan workshop ini ya, yang mana nanti kita mau kaji terkait dengan tugas saat tugas project based learning ya, yang kemarin sudah dilakukan tugas project based learning. Hari ini problem based learning, maksudnya supaya tidak ada simpang siur terkait tugas ini yang hari ini sudah memasuki modul problem based learning. Jadi nanti bisa sama-sama kita pelajari. Mungkin di sini ada yang K1 juga boleh. Mestinya boleh aja sih sebenarnya supaya bisa saling mendengarkan juga, karena nanti K1 juga akan mendapati tugas PBL juga ya. Tugas PBL waktu di modul ke hari ini ya, modul ke-7 ini ya. Modul ke-7 nanti. Hari ini kan masih modul ke-6. Iya, Pak. Kalau kami hari ini, Pak. Ini hari ini modul ke-7 K2 ya. Baik. Iya. Jadi Bapak Ibu yang K2 ini menurut validasi dari admin siaga Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu masih tergolong kepada orang-orang yang masih muda ya, masih muda, sehingga mahasiswa K2 itu diberi beban lebih, diberi beban modul lebih dibanding dengan mahasiswa K1. Jadi menurut karena yang memverifikasi itu adalah admin siaga ya. Jadi masuk ke K1 K2-nya itu admin siaga. Baik. Bapak Ibu, bahwa pola bentar, saya share screen boleh ya. Sorry. Bisa dilihat ya? Dilihat Pak Zulkifli ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Dilihat, Pak. Nampak, Pak. Oke. Bahwa Bapak Ibu, pola pelaksanaan program PPG ini memiliki tahapan ya, dan butir soal yang ini adalah untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memiliki kualifikasi nantinya ya, kali Bapak Ibu sebagai calon guru profesional, yang mana kualifikasinya itu salah satunya adalah memiliki kompetensi pedagogi dan profesional. Jadi di sini yang mau kita kaji itu ya sesuai dengan tujuannya, yaitu pola PBL dan PJBL. Pada pola PJBL yang kemarin masih sangat banyak ditemukan ya, yang jauh dari kriteria yang dimaksud oleh panitia nasional terkait tugas PJBL. Perlu kita sampaikan lagi bahwa tugas PBL atau PJBL itu sifatnya berjenjang. Ya, sifatnya berjenjang, di mana pada modul yang pertama ini hanya mengerjakan identifikasi masalah, hanya mengidentifikasi masalah begitu. Dikarenakan sifatnya ini berjenjang, tentu masalahnya itu mestinya dijabarkan sedetail mungkin. Ya, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf begitu.
dijabarkan sedetail mungkin supaya apa? Supaya bisa menggambarkan ya atau mendeskripsikan secara jelas masalah yang ditemukan di sekolah gitu. Kita mau buat project ini. Jadi karena ada masalah di sekolah itu, maka kita mau mengatasinya. Apa metode untuk mengatasinya? Yaitu membuat project based learning. Sifatnya itu berjenjang, sifatnya berjenjang. Jadi polanya itu mestinya sesuai dengan yang kita sampaikan waktu orientasi akademik. Ya mungkin ada juga yang masih bingung ya di sana sini. Tapi polanya itu begini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dikarenakan ini tugas proyek dan problem ini memiliki keterkaitan. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan K2 hari ini kan ada yang masuk ke modul kurikulum merdeka ya. Ada juga yang masuk ke modul moderasi beragama. Pada pertemuan, ini catatan Bapak Ibu, pada pertemuan modul ke-7 hari ini dan modul ke-8 besok, ya modul selanjutnya maksudnya, Bapak Ibu harus membuat satu satu produk problem based learning (PBL). Jadi kalau yang kemarin PJBL-nya itu Bapak Ibu kalau yang kemarin PJBL-nya Bapak Ibu membuat project based learning-nya itu sampai 6 tahap. Ya Pak Hafiz ya, sampai 6 tahap. Tahap pertama identifikasi masalah, tahap kedua ini, tahap ketiga ini sampai ke 6 tahap yaitu rencana aksi, solusi dan sebagainya. Tetapi kalau untuk tugas problem based learning yang untuk modul ke-7 dan 8 ini Bapak Ibu membuat satu produk PBL based learning. Jadi yang pertama hari ini modul yang ini maksudnya Bapak Ibu membuat nah ini kelihatan ya Bu Nurlaila, bisa kelihatan kan? Iya Pak, kelihatan Pak, nampak Pak. Jadi Bapak Ibu nanti membuat problem based learning-nya itu satu produk problem based learning selama 2 modul. Untuk modul yang pertama apa tahapannya ini? Yaitu Bapak Ibu harus menemukan beberapa masalah dan melakukan perincian masalah tersebut yang berkaitan dengan tugas guru dalam pembelajaran. Yaitu rincikan masalah ya, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan satuan konsep masalah seperti literasi, asesmen dan lain sebagainya atau kajian fakta yang sebenarnya. Kemudian karakteristikkan masalah PBL tersebut antara lain masalahnya harus kompleks ya, tidak terstruktur dan tidak terbuka serta realitas berhubungan dengan pengalaman siswa dan seterusnya. Nanti saya kasih contohnya. Jadi Bapak Ibu untuk besok kan mulai tuh buat PBL ya Pak Zulkifli ya, besok kan harus membuat satu judul problem based learning ya, produk based learning, dan Bapak Ibu mencari lagi masalah ya. Jadi kita mencari masalah lagi di sekolah apa kira-kira yang kurang ini, kemudian rincikan masalah itu. Nanti template-nya kita kasih ya. Ya. Rincikan masalahnya sampai Bapak Ibu membuat sebuah wawancara kepada kolega guru ya kan, ataupun kepada kepala sekolah terkait masalah yang Bapak Ibu uraikan. Ini nanti dirincikan gitu. Ini nanti saya kirim juga. Ya. Ya Pak. Setelah selesai modul yang pertama, setelah selesai modul tahapan yang pertama ini satu tahapan ya. Tahapan yang pertama ini, maka Bapak Ibu nanti pada modul ke-8 Bapak Ibu membuat analisis penyebab masalah sampai kepada solusi masalah tersebut. Nah, jadi sampai kepada solusi masalah tersebut. Ini yang pertama,
Ya, ini yang pertama, ya. Kemudian ini yang kedua. Pada modul ke-10, ya, pada modul ke-10, ya kan? Ini kan modul ke-7, modul ke-8, pada modul ke-9, sorry. Nanti buat PBL lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang K2 ini membuat selama pendalaman materi membuat satu project based learning dan membuat 2 produk problem based learning. Jadi modul ke-7 dan ke-8 itu membuat problem based learning. Modul ke-9 sampai 12 membuat problem based learning lagi, PBL lagi. Jadi nanti ada 2 PBL yang Bapak Ibu mesti siapkan. Judulnya itu terserah, ya. Terserah mana judul yang diinginkan. Tidak harus berkaitan dengan modul, terserah. Ya Bapak Ibu. Jadi terserah Bapak Ibu membuat judul modul yang bagaimana. Ini dia. Contohnya kira-kira begini. Sebentar, saya kasih contoh. Ini salah satu contoh, ya, untuk membuat identifikasi masalah. Ya. Salah satu contoh untuk melakukan identifikasi masalah. Nah, ini tentukan satu masalah pada materi PAI, diutamakan yang akan dipelajari peserta didik pada Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL. Masalah yang Bapak pilih tidak harus materi yang berkaitan dengan aspek akidah akhlak, ini maksudnya modul, ya, aspek modul akidah akhlak, namun bisa memilih dari aspek PAI lainnya seperti Quran hadis, tapi terserah, intinya terserah, ya. Deskripsikan masalah yang tersebut didukung dengan fenomena yang terjadi di sekolah dan masyarakat minimal 3 menit. Bapak Ibu, supaya lebih mudah untuk mendeskripsikannya, Bapak Ibu setidaknya menjawab 3 ini. Masalahnya apa? Kira-kira gitu, ya kan? Apa saja ciri-cirinya? Mengapa dianggap menjadi masalah? Mengapa peserta didik perlu melakukan menyelesaikan masalah tersebut? Setidaknya dia memenuhi ini supaya Bapak Ibu enggak kesulitan untuk melakukan penguraiannya. Contohnya ini. Nah, ini. Contoh deskripsinya begini. Terdapat perbedaan tentang batas mengangkat tangan saat takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, diantaranya ada yang mengangkat tangan sampai ujung jari tangan, sampai mendekati telinga bagian bawah. Dan ada juga yang ujung tangannya rata dengan pundak. Kira-kira perbedaan mazhab, ya kan? Ada yang takbir sampai telinga, ya Pak, ya. Ada yang takbir sampai dada gitu Pak Zulkifli, ya kan? Jadi masalah yang ditemukannya itu ini berarti tentang sholat, kira-kira begitu, ya, tentang sholat. Perbedaan tersebut, perbedaan pendapat tentang batas mengangkat tangan takbiratul ini seringkali menjadi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan masyarakat. Artinya dikarenakan adanya beda, ya kan, waktu takbir itu antara mengangkat tangan takbir saat takbir mengangkat tangan sampai telinga, dan ada juga masyarakat yang takbir itu tangannya sampai ke dada, maka dikhawatirkan adanya perpecahan di masyarakat. Gitu. Takbiratul ihram merupakan rukun sholat yang menjadi kesahan dalam melaksanakan sholat. Sedangkan mengangkat tangan takbir itu adalah sunnah. Masyarakat tidak memahami hakikat perbedaan tersebut sangat potensial ke arah perpecahan dan terganggunya keharmonisan dalam masyarakat. Demikian pula peserta didik sebagai anggota masyarakat. Nah, ini dia kenapa perlu, kan gitu. Ini tadi kan mengapa peserta didik perlu memahami kemampuan masalah tersebut. Demikian pula peserta didik sebagai anggota masyarakat perlu untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut secara bijak. Melalui pembelajaran, peserta didik memahami masalah, akar masalah, dan cara masalah, memecahkan masalah secara bijak. Inilah dia masalahnya. Masalah yang diungkapkan di sini apa Bapak Ibu? Yaitu tentang perbedaan pendapat dalam sholat. Takbiratul ihram dalam sholat. Dalam sholat. Masalahnya jelas dia, 3 paragraf aja. Jelaskan dia.
Kemudian Berarti kemudian dilakukan eksplorasi. Contohnya ini. eksplorasi berarti menurut mazhab gitu Pak ya. Ya, Dijelaskan. eksplorasi penyebab masalah itu dia menurut Quran hadis, buku-buku, referensi-referensi. Nah ini penyebab Masalah terjadinya tentang perbedaan dalam mengangkat tangan ketika takbiratul dalam sholat itu disebabkan adanya banyak hadis dan pendapat para ulama yang berbeda pendapat. Hadis yang paling populer tentang cara mengangkat tangan adalah sebagai berikut. Nah ini ya, artinya dari Malik bin Al-Huwais dan seterusnya, dan dari Abdullah dan seterusnya, para ulama pengikut mazhab fikih berbeda pendapat mengenai. Jadi dieksplor. Jadi masalah tadi itu Bapak Ibu dieksplor. Contoh, masalahnya tentang takbiratul ihram. Ada yang angkat tangan sampai telinga, ada yang takbir sampai dada. Mana sumber, mana landasan Quran hadis atau landasan hukum Islamnya yang mengangkat tangan, mana landasannya yang mengangkat sampai dada, dieksplor di sini, dijelaskan di sini semua, ya kan, dijelaskan semua. Ini kan dijelaskan semua. Nah, mungkin Bapak Ibu membuat problem based learning besok itu tentang pemahaman siswa atau tentang ini kebersihan contohnya, ya kan, kesadaran siswa tentang kebersihan. Jadi eksplor nanti di sini ya disampaikanlah sekolah ini selalu melakukan kegiatan Jumat bersih. Namun selain Jumat siswa tidak melakukan kegiatan bersih-bersih. Kan itu problemnya. Jadi masalahnya itu hanya hari Jumat saja siswa yang melakukan bersih-bersih. Mestinya kan setiap hari dia melihat ada yang kotor dia langsung bersihkan, ada sampah dia langsung kutip. Kemudian ketika dia yang makan jajannya maka dia langsung buang. Nah, itu kan masalah ya kan. Kenapa harus di hari Jumat? Itu bisa dieksplor di sini. Dijabarkan di sini identifikasi masalahnya. Kemudian dieksplor apa pentingnya membersihkan lingkungan. Dibuatlah, dikaitkanlah dengan realitas sosial ya kan. Kalau dijelaskanlah kalau lingkungan jorok maka akan banyak nyamuk, dan kalau sudah banyak nyamuk maka akan kemungkinan peluang untuk malaria itu akan ada. Kemudian bau busuk, kemudian seterusnya. Dijabarkan di sini apa hadis tentang, dikaitkan dengan hadisnya apa hadis tentang kebersihan. Maka dari itu sangat perlu untuk memberikan pemahaman kepada siswa betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, sampai kepada nanti Bapak Ibu membuat rencana aksinya. Rencana aksinya itulah nanti seperti membuat solusi ya, menawarkan solusi. Ya solusinya kalau itu ya tong sampahnya diperbanyak. Kemudian ditempelin hadis-hadis tentang kebersihan di sekolahnya. Kemudian diciptakan games atau waktu anak membaca itu diarahkan untuk membaca peduli lingkungan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi sangat kompleks dia. Bapak Ibu menciptakan satu produk atau membuat satu produk problem based learning yang tujuannya ya untuk mendapati sebuah solusi terkait dengan masalah yang ada di sekolah ya, atau untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sini ya di sini nanti dijelaskan ya. Nah, ini yang saya buat ini belum pakai tabel, nanti akan kita buatkan tabelnya.
kira-kira Bapak Ibu boleh gitu mengambil referensi dari internet itu boleh ya. Hanya saja nanti Bapak Ibu lakukan apa namanya parafrase. Parafrase itu ya ngedit lah ya, diedit dia kalimatnya supaya tidak di-scan plagiasinya, supaya tidak di-scan kemiripan datanya. Itu aja. Nah, jadi sebenarnya bisa aja Bapak Ibu ambil, kutip. Yang terpenting nanti Bapak Ibu lakukan ATM ya, amati, tiru dan modifikasinya. Jadi supaya tidak ter-scan plagiat oleh LMS.